Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam channel kita Life Better, hidup yang lebih baik. Nah saudara-saudara, pada kali ini saya ingin memberikan sebuah renungan yang saya beri judul Mengatasi Masalah dan Pasti Berhasil. Ya, mari kita lihat dalam teks yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang ketika bejana-bejana itu sudah penuh. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru saja saya bacakan itu adalah bagian dari firman Tuhan yang diberi judul oleh LAI adalah minyak seorang janda. Suami janda ini adalah seorang nabi juga, dan kemudian janda ini mengalami masalah, saudara-saudara. Walaupun dia istri seorang nabi, dia juga mengalami masalah. Apa masalahnya? Masalahnya suaminya sudah meninggal dan dia harus membayarkan utang dari suaminya, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita bisa belajar dari hal ini bahwa semua orang, tidak terkecuali baik itu hamba Tuhan, siapapun dia, pasti punya masalah. Bahkan orang yang meninggal sekalipun punya masalah, yaitu meninggalkan masalah bagi orang yang hidup. Nah, saudara-saudara, tapi yang ingin saya bagikan, yang ingin kita belajar hari ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah dan pasti berhasil. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama dikatakan salah seorang dari istri seorang nabi itu datang kepada Elisa. Elisa juga adalah seorang nabi. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah untuk mengatasi masalah, yang pertama datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, adukan masalahmu kepada Tuhan. Sampaikan masalahmu kepada Tuhan, sampaikan pergumulanmu kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, beritahukan kepada Tuhan, dan ceritakan semuanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, Nabi Tuhan, Nabi adalah seorang penyambung lidah Allah. Dia menyampaikan isi hati Allah kepada manusia dan juga menyampaikan isi hati manusia kepada Allah. Oleh karena itulah istri seorang nabi ini, sejanda ini, datang kepada Elisa, adalah seorang nabi Tuhan. Saudara-saudara, seberapa banyak di antara kita yang ketika ada masalah, kepada siapa kita datang terlebih dahulu? Apakah kepada Tuhan? Atau kepada siapa? Atau kepada yang lain? Siapa sandaran kita? Nah, saudara-saudara, mari yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Nah, cara yang kedua, langkah yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masalah adalah, yang kedua adalah saudara-saudara, yang kedua adalah fokus kepada apa yang engkau punya. Jangan fokus kepada apa yang tidak engkau punya. Nah, di dalam ayatnya yang kedua, Elisa bertanya kepada perempuan itu, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah apa-apa yang kau punya." Kemudian perempuan itu, janda itu berkata bahwa hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Hanya buli-buli, hanya tempayan yang berisi minyak yang dipunyai oleh janda ini. Dan melalui apa yang dia punya itu, kemudian itu diberkati oleh Elisa, kemudian akhirnya melalui itulah menjadi jalan untuk melepaskan dia dari masalah. Buli-buli itu kemudian diisi kemudian akhirnya apa? Akhirnya dituang ke tempayan-tempayan, dituang ke buli-buli yang lain yang dia pinjam dari tetangganya, saudara-saudara. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya semua yang buli-buli yang ada itu penuh berisi minyak.
Dan akhirnya setelah semuanya penuh, dijual, dan dia bisa hidup dari situ, bayar utang. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya dia bisa hidup dari lebihnya. Saudara-saudara, apa yang kau punya saat ini? Kadang-kadang sering kita fokus kepada apa yang dipunyai orang, tapi kita lupa kita masih punya sesuatu. Kita masih punya sesuatu yang akan Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Saudara-saudara, yang ketiga kemudian dikatakan pergilah. Kemudian pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Kemudian di ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya. Kemudian ditutupnya lah pintu. Sesudah itu, ia dan anak-anaknya masuk. Dan ia terus mendekatkan bejana-bejana sedang ia terus menuang. Nah, yang ketiga, cara yang perlu kita lakukan, langkah yang perlu kita lakukan dalam mengatasi masalah adalah taat. Lakukan sesuai perintah. Apa yang diperintahkan oleh Elisa sebagai hamba Tuhan, itu dikerjakan persis seperti yang diperintahkan Elisa dikerjakan oleh janda ini. Saudara-saudara, iman dengan ketaatan selalu berjalan bersama-sama. Iman dengan ketaatan selalu berjalan bergandengan, saudara-saudara. Seorang yang beriman adalah seorang yang taat tentunya. Kalau kita percaya akan janji Tuhan, kita percaya firman Tuhan, maka seharusnya kita juga taat akan firman-Nya. Maka seharusnya kita juga melakukan kehendaknya. Saya percaya kalau kita semua menjadi orang-orang yang taat kepada firman, taat kepada perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, saya percaya masalah apapun, firman itu akan menuntun kita, akan membuat kita lebih bijaksana. Sehingga apa? Sehingga kita lebih bijaksana dalam mengambil segala keputusan di dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan, saudara-saudara. Nah, yang keempat adalah, dan yang terakhir yang ingin saya bagikan, bagaimana langkah cara mengatasi masalah dan pasti berhasil. Yang keempat adalah bersehati dalam keluarga. Mari kita lihat di sini perempuan ini, janda ini, dia masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ada dua anaknya di dalam rumah. Kemudian anaknya sama ibunya itu sama janda ini bekerja sama, dan ibunya ini, si janda ini menuang terus, dan anaknya terus memberikan bejana-bejana yang kosong untuk diisi. Saudara-saudara, di dalam masalah ini, anak dan ibu ini itu kerjasama, saudara-saudara. Mereka bersehati, saudara-saudara. Mereka bersehati, bekerja sama. Nah, ada banyak kali kenapa masalah itu bisa semakin hari semakin besar. Kadang-kadang ketika ada masalah, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Sudah ada masalah, malah saling mencari kambing hitam, saling menyalahkan. Akhirnya apa? Akhirnya masalah bukannya selesai, tapi masalah makin besar. Bahkan banyak kali masalah yang kecil akhirnya jadi lebih besar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau engkau ingin masalahmu selesai, maka bersehatilah, bekerja samalah di dalam keluarga, berdoa bersama, di dalam keluarga bekerja bersama, melakukan segala sesuatu bersama-sama, bertekun bersama, saudara-saudara. Saya percaya masalah kita akan selesai. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya renungan ini akan memberkati sehingga hidup kita semakin hari semakin lebih baik. Amin.